Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Abu Bakar dari 11 IPA 2, absen 21 ingin mempresentasikan mengenai bab sistem reproduksi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai alat reproduksi pria. Ya, yang pertama adalah alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian dalam di pria ada 3. Yang pertama adalah testis. Testis adalah gonad atau organ yang menghasilkan gamet pada pria. Testis berjumlah sepasang, bentuknya bulat telur, berada di dalam kantong yang disebut skrotum. Di dalam testis terdapat sel-sel tubuh yang mampu menghasilkan sel-sel sperma dan hormon kelamin pria yang disebut testosteron. Di dalam testis banyak terdapat pembuluh-pembuluh halus disebut tubulus seminiferus. Yang kedua ada saluran reproduksi pria. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan keluar melalui saluran kelamin yang terdiri atas ada 4 ya. Yang pertama ada epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis. Saluran ini panjang dan berkelok-kelok di dalam skrotum. Di dalam epididymis, sperma disimpan untuk sementara waktu dan disinilah sperma menjadi matang, berekor, dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu van differens. Van differens. Van differens merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Fungsi van differens adalah untuk jalannya atau untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju ke kantong sperma atau vesikula seminalis. Selanjutnya adalah saluran ejakulasi. Merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Saluran ini mempunyai keistimewaan, yaitu mampu menyemprotkan sperma tinggi masuk ke uretra dan selanjutnya mengalirkannya keluar. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah uretra, yang merupakan saluran yang terdapat di dalam penis. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi. Saluran ini mempunyai 2 fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat pengeluaran, yaitu saluran untuk membuang urin keluar tubuh, serta sebagai saluran kelamin, yaitu sebagai saluran semen dari kantong mani. Nah, selanjutnya alat kelamin dalam yang ketiga adalah kelenjar kelamin. Di samping testis atau gonad dan saluran kelamin, alat kelamin manusia juga dilengkapi kelenjar-kelenjar kelamin. Kelenjar ini bertugas memproduksi getah-getah kelamin. Kelenjar tersebut terdiri atas berikut. Yang pertama, ada vesikula seminalis, yang sering disebut juga sebagai kantong mani atau kantong semen. Jumlahnya sepasang, tetapi ini terikat menjadi satu kantong. Dinding vesikula seminalis dapat menghasilkan getah berwarna kekuningan yang banyak mengandung zat makanan. Cairan inilah yang mencukupi kebutuhan makanan bagi sel-sel sperma. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan getah yang dialirkan ke saluran sperma. Dan yang ketiga adalah kelenjar bulbouretra atau Cowper yang menghasilkan getah berupa lendir yang dialirkan ke uretra. Selanjutnya adalah alat kelamin luar dari laki-laki. Alat kelamin luar pria terdiri atas penis dan skrotum. Penis ini merupakan alat kelamin luar yang penting untuk kopulasi atau persetubuhan. Kopulasi adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan semen ke saluran kelamin wanita. Di dalam penis terdapat uretra yang dikelilingi oleh jaringan erektil yang memiliki banyak rongga dan pembuluh darah. Apabila karena sesuatu hal rongga ini terisi penuh oleh darah, maka penis akan tegang dan mengembang, yang disebut ereksi. Alat reproduksi pria mulai dapat berfungsi semenjak masa puber, sekitar umur 14 tahun sampai tua, selama manusia itu dalam keadaan sehat. Selanjutnya adalah alat reproduksi wanita. Alat kelamin wanita bagian luar. Ada 4. Yang pertama adalah vulva, yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita. Celah ini dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu bibir kiri dan bibir kanan. Yang kedua adalah labium, yaitu bibir yang membatasi vulva. Seluruh bibir yang membatasi vulva terdapat 2 pasang, yaitu sepasang bibir besar yang terdapat di sebelah luar dan sepasang bibir kecil yang terdapat di sebelah dalam. Di sebelah depan dari vulva terdapat tonjolan kecil yang disebut klitoris. Yang ketiga adalah ke dalam vulva bermuara 2 saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. Selanjutnya adalah alat kelamin bagian dalam wanita. Yang pertama adalah ovarium. Umumnya ovarium seorang wanita berjumlah sepasang. Bentuknya seperti telur, terdapat di dalam rongga badan, di daerah pinggang, dan di sebelah kiri dan kanan tulang kemudi. Di dalam ovarium terdapat kelenjar buntu penghasil hormon dan sel tubuh yang bertugas membentuk sel telur atau ovum. Sel tubuh penghasil sel telur disebut folikel. Dan yang kedua adalah saluran kelamin. Saluran kelamin wanita pada organ reproduksi ada
dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah saluran telur atau tuba falopi. Saluran telur berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Bagian ujung dari saluran telur berbentuk corong, disebut infundibulum tuba. Pada infundibulum tuba ini terdapat jumbai-jumbai yang sangat penting untuk menangkap oosit sekunder yang dilepaskan oleh sel folikel dalam ovarium. Selanjutnya adalah rahim atau uterus. Tuba falopi kanan dan kiri bertemu menjadi satu pada bagian pangkalnya, membentuk rongga tempat pertumbuhan embrio. Disebut juga rahim atau kandung peranakan. Di dalam rahim terdapat lapisan endometrium atau selaput dinding rahim yang banyak menghasilkan lendir dan banyak mengandung pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah vagina. Vagina merupakan saluran akhir dari saluran kelamin dalam wanita. Vagina ini terdapat di dalam vulva dan merupakan alat kopulasi bagi wanita. Dinding vagina mempunyai banyak lipatan dan mempunyai selaput lendir yang banyak mengandung kelenjar yang berfungsi mempermudah wanita pada saat melahirkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis berlangsung di dalam testis, bermula dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid. Spermatogonium membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder yang haploid. Spermatosit sekunder membelah menghasilkan spermatid, yaitu calon spermatozoa yang belum mempunyai ekor. Spermatid berkembang menjadi spermatozoa yang telah dilengkapi ekor dalam epididymis. Spermatogenesis ini atau proses spermatogenesis ini dikendalikan oleh interaksi antara hormon testosteron, FSH, dan LH. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai proses oogenesis. Sel telur atau ovum berasal dari oogonia atau sel induk telur. Oogonia juga bersifat diploid, yaitu mempunyai 23 pasang kromosom. Oogonium akan tumbuh menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi 2 sel yang tidak sama ukurannya. Yang berukuran normal itu disebut sebagai oosit sekunder, sedangkan yang berukuran kecil disebut badan kutub primer atau polosit. Pembelahan dari oosit primer menjadi oosit sekunder dan polosit primer disebut meiosis 1. Selanjutnya oosit sekunder membelah meiosis 2, menghasilkan ootit dan polosit 2 atau badan kutub sekunder. Sedangkan polosit primer membelah menjadi 2 polosit sekunder. Setiap satu oogonium akan menghasilkan sebuah ootit yang akan tumbuh menjadi ovum dan 3 buah badan kutub sekunder atau polosit. Hormon yang memicu proses pertumbuhan ovum adalah hormon follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai menstruasi. Lebih tepatnya mengenai fase menstruasi. Fase menstruasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fase menstruasi corpus luteum yang merupakan penghasil hormon estrogen dan progesteron menghentikan aktivitasnya. Akibatnya, kadar hormon tersebut di dalam darah mengalami reduksi mendadak. Peristiwa ini terjadi pada 5 hari awal menstruasi. Turunnya kadar estrogen dan progesteron berakibat lepasnya ovum dan robeknya endometrium yang menebal, mengakibatkan terjadinya pendarahan. Peristiwa ini menyebabkan tipisnya dinding rahim. Darah menstruasi yang keluar tersebut mengandung berbagai komponen darah, jaringan epitel yang rusak, dan lendir endometrium. Yang kedua adalah fase praovulasi. Turunnya progesteron memungkinkan hipofisis menyekresikan FSH merangsang folikel dalam ovarium untuk memproduksi hormon estrogen. Estrogen ini akan menghambat hipofisis memproduksi FSH, tetapi memacu hipofisis memproduksi LH. Di samping itu, estrogen juga merangsang penebalan endometrium rahim. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kehamilan. Kehamilan ini diawali dengan fase fertilisasi. Fertilisasi adalah peristiwa bersatunya sebuah sperma dan sebuah sel telur sehingga menghasilkan zigot. Zigot yang terbentuk ini akan bergerak ke arah rahim untuk menempel pada dinding rahim. Di sini, zigot akan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin, agar dapat tumbuh dan berkembang. Janin membutuhkan makanan. Makanan tersebut diperoleh dari tubuh ibu dengan perantara plasenta atau ari-ari atau tembuni. Masa antara penempelan zigot hingga kelahiran janin atau fetus disebut masa kehamilan atau gestasi. Pada fase kehamilan, hormon-hormon yang berperan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah progesteron dan estrogen. Hingga kehamilan bulan ketiga dan keempat, hormon ini diproduksi oleh corpus luteum. Secara berangsur-angsur, fungsi corpus luteum diganti oleh plasenta.
Dan yang kedua adalah hormon prolaktin, yaitu hormon yang merangsang kerja kelenjar susu untuk memproduksi susu, sehingga pada saat diperlukan setiap siap berfungsi. Hormon ini juga mengatur metabolisme pada ibu, sehingga kebutuhan zat oleh tubuh ibu dapat dikurangi dan dialirkan ke janin. Hormon-hormon tersebut diproduksi oleh plasenta. Embrio yang berkembang di dalam rahim dibungkus oleh bermacam-macam selaput. Selaput-selaput tersebut berfungsi untuk yang pertama adalah melindungi embrio terhadap kekeringan dan guncangan-guncangan, serta untuk membantu proses pernapasan, ekskresi, dan fungsi-fungsi penting lainnya selama kehidupannya di dalam rahim. Selaput pembungkus embrio terdiri atas 4. Yang pertama adalah saccus vitellinus, yang merupakan tempat pemunculan sel-sel darah dan pembuluh-pembuluh darah yang pertama. Yang kedua adalah amnion, merupakan selaput yang membatasi ruangan amnion di mana terdapat embrio. Dinding amnion menghasilkan getah berupa air ketuban. Dan yang ketiga adalah chorion, merupakan selaput yang terdapat di sebelah luar amnion. Chorion dan allantois akan tumbuh keluar membentuk jonjot dan berhubungan dengan dinding rahim. Jonjot-jonjot chorion menempel pada dinding rahim. Dan yang keempat adalah allantois yang terletak di dalam tali pusat. Jaringan epitelnya menghilang dan yang menetap adalah pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi untuk menghubungkan sirkulasi embrio dengan plasenta. Plasenta dengan embrio dihubungkan oleh tali pusat. Di dalamnya terdapat 2 buah pembuluh nadi dan sebuah pembuluh balik yang berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah di dalam plasenta. Pengangkutan sari makanan dan oksigen berlangsung dari pembuluh darah induknya melalui plasenta ke tali pusat dan selanjutnya ke pembuluh darah embrio. Sedangkan zat sisa atau limbah dan CO2 berlangsung dari pembuluh darah embrio ke pusat, terus ke plasenta, dan akhirnya kembali dialirkan ke pembuluh darah ibu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kelahiran. Setelah tumbuh di dalam rahim lebih kurang selama 40 minggu, bayi dalam rahim sudah sempurna dan siap lahir. Hormon yang berperan dalam proses kelahiran atau persalinan ini antara lain yang pertama adalah hormon relaksin yang mempengaruhi pergerakan otot pada simfisis pubis. Yang kedua adalah hormon estrogen yang berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Yang ketiga adalah hormon prostaglandin yang berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron. Hormon ini diproduksi oleh semua sel. Dan yang keempat adalah hormon oksitosin yang berpengaruh pada kontraksi dinding uterus. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai keluarga berencana. Yang pertama adalah kontrasepsi. Kontrasepsi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembuahan sel telur oleh spermatozoid. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama adalah menghambat atau menghentikan terjadinya ovulasi secara hormonal. Jenis kontrasepsi hormonal yaitu dengan pil KB, suntik KB, dan susu KB. Yang kedua adalah menghambat pertemuan ovum dengan spermatozoid secara mekanik, yaitu dengan menggunakan kondom bagi pria dan diafragma bagi wanita. Di Indonesia, penggunaan diafragma jarang. Umumnya wanita menggunakan IUD atau intrauterine device. Yang ketiga adalah mencegah bertemunya ovum dengan spermatozoid secara kimia, yaitu dengan menggunakan spermatisida, misalnya jelly, buih, atau vaginal douche, atau pembilasan liang sanggana dengan menyemprotkan air ke dalamnya. Yang keempat adalah sterilisasi, yaitu dengan memotong atau mengikat saluran telur wanita dan saluran sperma pria. Metode operasi pada wanita disebut tubektomi, sedangkan pada pria disebut vasektomi. Dan yang kelima adalah sistem kalender, yaitu dengan menghitung masa subur dalam siklus haid atau menstruasi. Pada masa subur itu tidak melakukan hubungan. Selanjutnya adalah kesehatan reproduksi. Pengetahuan dasar yang diperlukan untuk mempunyai kesehatan reproduksi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan mengenai sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi. Yang kedua, penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS secara dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Yang ketiga adalah perlu mendewasakan usia kawin serta merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginan kita dan pasangan kita.
Yang keempat adalah pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual. Yang kelima, kekerasan seksual dan bagaimana menghindarinya. Yang keenam, mengembangkan kemampuan berkomunikasi termasuk memperkuat kepercayaan diri agar mampu mengatakan tidak pada hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir adalah mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Nah, untuk materi yang terakhir ini saya akan membahas mengenai penyakit menular seksual. Yang pertama adalah gonor atau GO. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Tanda-tanda penyakitnya adalah nyeri, merah, bengkak, dan bernanah. Gejalanya adalah rasa sakit pada saat buang air kecil dan keluarnya nanah kental kekuningan. Penyakit ini seringkali mengakibatkan kemandulan pada pria dan wanita. Pada wanita bisa juga terjadi radang panggul dan dapat ditularkan kepada bayi yang baru lahir, berupa infeksi pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Yang kedua adalah sifilis atau raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit ini adalah timbulnya benjolan di sekitar alat kelamin yang kadang-kadang disertai pusing-pusing dan nyeri seperti flu. Setelah 5-10 tahun, penyakit sifilis akan menyerang susunan saraf otak, pembuluh darah, dan jantung. Pada wanita hamil, sifilis dapat ditularkan kepada bayi yang dikandungnya dan bisa lahir dengan kerusakan kulit, hati, limpa, dan keterbelakangan mental. Selanjutnya yang ketiga adalah herpes genital, penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejala dan tanda-tandanya adalah bintil-bintil berair yang sangat nyeri pada sekitar alat kelamin, kemudian pecah dan meninggalkan luka seperti koreng. Pada wanita seringkali menjadi kanker mulut rahim beberapa tahun kemudian. Yang keempat adalah chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, gejalanya bisa berupa keluarnya cairan dari kelamin atau keputihan encer berwarna putih kekuningan, rasa nyeri di rongga panggul, dan pendarahan setelah hubungan seksual. Pada pria, gejalanya adalah rasa nyeri saat kencing, keluar cairan bening dan dari saluran kencing. Bila ada infeksi lebih lanjut, cairan semakin sering keluar dan bercampur darah. Akibat terkena chlamydia pada wanita adalah cacatnya saluran telur dan kemandulan, radang saluran kencing, robeknya saluran ketuban sehingga terjadi kelahiran bayi sebelum waktunya atau prematur. Sementara pada pria, akibatnya adalah rusaknya saluran air mani dan mengakibatkan kemandulan serta radang saluran kencing. Dan penyakit yang terakhir adalah HIV atau AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini adalah kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena seseorang terinfeksi virus HIV. HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunovirus. Orang yang terinfeksi oleh virus ini tidak dapat mengatasi serbuan infeksi penyakit lain karena sistem kekebalan tubuhnya menurun terus-menerus secara drastis. HIV atau AIDS termasuk PMS karena salah satu penularannya adalah hubungan seksual dengan orang yang telah terinfeksi virus HIV. Gejala penyakit ini antara lain timbul diare berulang, penurunan berat badan secara mendadak, sering sariawan di mulut, dan terjadi pembengkakan di daerah kelenjar getah bening. HIV terdapat pada seluruh cairan tubuh manusia, tetapi yang bisa menularkan hanya yang terdapat pada sperma atau air mani, darah, dan cairan vagina. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.